Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keikhlasan niat dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan niat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita tauladani, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang najis, hal-hal yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah sesuatu yang najis. Dan kita masuk pada majelis yang mungkin yang terakhir ya, yang membahas tentang benda-benda yang ditunjukkan oleh dalil tentang kenajisannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas benda-benda yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu najis ataukah suci? Yang pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah khamr. Khamr yang dibahas oleh para ulama di sini adalah khamr yang berasal dari anggur yang diperas, kemudian dibiarkan sehingga akhirnya sampai pada tahap dia memabukkan. Apakah khamr ini najis ataukah tidak? Ya, ini tidak mencakup semua yang bisa disebut sebagai khamr. Ya, karena kalau kita kembali ke bahasa hadis, kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu bisa disebut itu adalah khamr. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Ya. Apakah semua yang memabukkan itu najis? Ya, tentunya tidak, ya. Ada hal-hal yang memabukkan dan tidak najis, ya, seperti obat-obatan terlarang misalnya, narkotik, seperti misalnya sabu-sabu, ya, atau opium atau yang lain, ya. Kalau itu terbuat dari benda-benda yang tidak najis, maka setelah jadi khamr, maksudnya jadi sesuatu yang memabukkan pun dia tidak najis. Adapun pembahasan khamr di sini adalah pembahasan khamr yang ada di zaman dahulu, yaitu minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur yang dibiarkan. Ya, perasan anggur kalau dibiarkan nantinya akan sampai tahap dia memabukkan. Kemudian setelah dibiarkan lagi lebih lama lagi akan sampai pada tahap dia jadi cuka. Apakah khamr ini najis ataukah suci? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Yang mengatakan najis
mayoritas ulama. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwa khamr itu najis adalah pendapat mayoritas ulama. Masuk di dalamnya 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Semuanya mengatakan bahwa khamr itu najis. Dalil mereka untuk menajiskan atau untuk mengatakan atau dalam berpendapat bahwa khamr itu najis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, kemudian panah, ya, al-ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu adalah sesuatu yang rijis, ya. Disebutkan khamr dan maisir rijis. Bahwa khamr dan perjudian disebutkan di sini sebagai sesuatu yang rijis. Rijis dimaknai oleh orang yang berpendapat najisnya khamr bermakna najis. Min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maka jauhilah hal tersebut agar kalian beruntung, agar kalian selamat. Baik. Ini menunjukkan ya bahwa khamr itu najis karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa khamr itu rijis, dan rijis itu artinya najis. Maka dari dalil ini kita memahami bahwa khamr itu najis. Dan dalil ini mengubah hukum asalnya sesuatu. Bahwa pada asalnya sesuatu itu suci, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis. Dan pada khamr terdapat dalil yang menjelaskan bahwa dia itu najis, yaitu ayat ini, ya. Taib, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa khamr itu najis. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya sebagian ulama. Disebutkan Rabi'atul Ra'i, ya, Imam Rabi'ah berpendapat bahwa khamr itu suci. Begitu juga Al-Laits, seorang ulama besar yang hidup sezaman dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Begitu pula Al-Muzani, murid senior dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Muzani ini bermadzhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa khamr itu suci. Begitu pula ada ulama-ulama yang lainnya yang berpendapat bahwa khamr itu suci. Di antaranya dari mutaakhirin ada Asy-Syaukani, ada juga As-San'ani, ada juga Ahmad Syakir, ya, dari ulama di zaman kita, Syekh Ahmad Syakir, begitu pula Syekh Albani rahimahumullahu jami'an. Ini para ulama, ya, di antara para ulama yang berpendapat bahwa khamr itu suci. Dan mereka juga menyebutkan banyak dalil. Dalil yang pertama, kaidah yang saya sebutkan tadi, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Dan menurut mereka tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan bahwa khamr itu najis. Bahkan ada dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang menunjukkan bahwa khamr itu suci. Di antara dalilnya disebutkan di sini adalah hadis Anas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kisah diharamkannya khamr pertama kali. Ketika datang pengharaman khamr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengumumkan hukum ini, agar hukum ini disampaikan kepada masyarakat ketika itu. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah, ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya khamar telah diharamkan. Qal fakharajtu faahraqtuha fajarat fi sikakil Madinah. Maka aku pun keluar dan aku tumpahkan khamr itu di luar, fajarat fi sikakil Madinah, sehingga khamr itu mengalir di lorong-lorong kota Madinah. Sehingga khamr itu mengalir di lorong-lorong kota Madinah. Ini menunjukkan tidak najisnya khamr. Dari mana kita mengambil kesimpulan itu? Atau dari mana para ulama yang berpendapat tentang sucinya khamr mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan karena kalau khamr itu najis, harusnya tidak ditumpahkan ke jalan-jalan. Harusnya ditumpahkan ke tempat khusus, sehingga nantinya tidak membuat becek jalan-jalan dan tidak menjadikan jalan-jalan najis. Atau paling tidak setelah ditumpahkan, harusnya ada perintah untuk membasuhnya dengan air setelah itu, sebagaimana air kencingnya orang Badui yang kencing di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk membasuhnya dengan air. Ternyata dalam masalah khamr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabatnya untuk membasuh lorong-lorong kota Madinah itu dengan air. Dan ini menunjukkan bahwa khamr itu suci. Dalil lain yang menunjukkan bahwa khamr itu suci adalah kisah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 2 tempat air yang di dalamnya ada khamrnya. Karena dulu ya di zaman Nabi ya khamr itu biasa diminum oleh masyarakat ketika itu. Bahkan di awal-awal pengharaman khamr, Allah Subhanahu wa taala tidak tegas langsung mengharamkannya. Pertama-tama mengatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dosa pada keduanya itu lebih besar daripada manfaat dari keduanya. Bahkan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakanlah wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian bahwa pada keduanya ada ismun kabir, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada banyak manfaatnya untuk manusia. Tidak langsung tegas menjelaskan bahwa khamar itu diharamkan, karena memang kalau langsung diharamkan akan menjadikan berat kaum muslimin ketika itu. Mereka belum siap. Kemudian turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk. Ini juga belum ada ketegasan bahwa khamar itu diharamkan. Karena memang masyarakat ketika itu kebiasaannya adalah meminum khamar, banyak ya yang keadaannya demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala untuk mengharamkan khamar ini, Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan tahapan seperti itu. Yang pertama memberikan penjelasan bahwa di dalam khamar itu ada dosa besar, tapi juga ada banyak manfaatnya. Kemudian tahap yang kedua melarang meminum khamar dekat-dekat sholat, agar ketika sholat tidak dalam keadaan sedang mabuk. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap ketegasan. Fajtanibuh fa innahu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Bahwa khamr itu sesuatu yang kotor, termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian selamat, agar kalian beruntung. Ini ketegasan ya. Ketika itulah kaum muslimin sudah siap menerima pengharaman khamr, karena mereka sudah menjauhinya secara bertahap. Taib, seorang laki-laki ini dari sahabat Nabi Muhammad SAW membawa 2 wadah air dan dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menolaknya. Sekarang khamar sudah diharamkan. Kemudian orang tersebut ingin menjualnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, Innallah alladhi harrama syurbaha harrama bai'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengharamkan untuk meminum khamar itu, Allah juga telah mengharamkan menjualnya. Maka akhirnya orang ini ya membuka wadah tempat air minumnya tersebut. Kemudian beliau membuang isi wadah itu, ya. Membuang isi wadah itu, yaitu ketika itu isinya khamr. Hadis ini bisa difahami bahwa khamr itu tidak najis. Dari mana menyimpulkan hukum ini? Dari kenyataan bahwa Rasulullah SAW tidak memerintahkannya untuk membasuh atau mencuci kedua wadah yang tadinya diisi khamr. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak memerintahkan orang tersebut yang membuang khamr di depan beliau untuk membasuh khamr yang ditumpahkan. Seandainya khamr itu najis, tentunya ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mencuci wadah khamrnya atau membasuh bekas tempat pembuangan khamrnya. Dan ternyata itu semuanya tidak ada. Makanya ini menunjukkan bahwa khamr itu suci. Bagaimana para ulama yang berpendapat bahwa khamr itu suci menjawab ayat yang digunakan sebagai dalil bahwa khamr itu najis oleh jumhurul ulama atau mayoritas ulama, yaitu ayat yang saya sebutkan tadi di surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa khamar, perjudian disebutkan di situ rijsun, sesuatu yang najis menurut mereka, ya, mereka memaknai rijs ini dengan najis. Sesuatu yang najis maka jauhilah. Sesuatu yang najis termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian selamat, agar kalian beruntung. Bagaimana menjawab ayat ini? Mereka mengatakan bahwa kata-kata rijs di dalam ayat itu bukan menunjukkan najis, dengan beberapa dalil, dengan beberapa indikasi. Yang pertama, di situ disebutkan bahwa khamar dan perjudian itu rijs. Khamar dan perjudian itu rijs. Apakah perjudian najis? Tentunya tidak, ya. Para ulama mengatakan bahwa perjudian itu tidak najis. Maka rijs di situ artinya bukan najis bendanya. Tapi yang dimaksud dengan rijs di situ, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf, adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang buruk. Jadi najisnya bukan najis aini, tapi najis hukmi. Ya, kotor, tapi kotor yang maknawi. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud dengan najis di situ bukan kotor zatnya, tapi kotor secara maknawi, kotor akidahnya, kotor keyakinannya. Najis keyakinannya itu keyakinan yang kotor, keyakinan yang buruk. Seperti itu juga dalam masalah khamar. Ketika disandingkan dengan perjudian, dan perjudian itu najisnya bukan najis bendanya, maka khamar juga najisnya bukan najis bendanya. Apalagi ada tambahan min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Jadi bukan najis bendanya, tapi najis perbuatannya. Meminum khamar itu najis, perbuatan yang najis, karena itu termasuk perbuatan syaitan. Baik. Dari dua pendapat ini, manakah pendapat yang lebih kuat, ya? Tentunya ini akan berbeda dari orang ke orang dalam melihat mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Saya secara pribadi ya melihat bahwa pendapat yang kedua yang dipilih diantaranya oleh murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Al-Muzani ini lebih kuat. Karena pada asalnya segala sesuatu itu suci, sampai ada dalil kuat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Dan di dalam masalah ini tidak ada ya dalil yang menurut saya kuat ya untuk menunjukkan bahwa khamr itu najis. Di sisi lain ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa khamr itu suci. Wallahu ta'ala a'lam. Ini permasalahan khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan setiap ulama juga menyebutkan dalilnya masing-masing, sehingga khilaf seperti ini ya khilaf yang harus kita maklumi adanya, ya. Dan khilaf ini sudah ada sejak zaman salaf, sehingga setiap dari kita kembali kepada pemahaman masing-masing terhadap dalil yang sampai kepada kita, dan nantinya setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan pilihan pendapatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah memilih dalil
yang menurut kita, memilih pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat. Bukan memilih pendapat sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Bukan memilih pendapat sesuai dorongan hawa nafsu, tidak. Karena kita nantinya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu apakah kita memilih pendapat itu mengikuti hawa nafsu kita, ataukah kita memilih pendapat itu mengikuti dalil yang sampai kepada kita sesuai dengan pemahaman kita. Baik. Pendapat yang berikutnya, masalah yang berikutnya adalah masalah darah. Apakah darah selain darah haid itu najis ataukah suci? Kalau dulu ya pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa darah haid itu najis, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Ada dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwa darah haid itu najis, di antaranya hadis yang menyebutkan ada seorang sahabat perempuan radhiyallahu anha, pakaiannya ya ada yang terkena darah haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menghilangkan bekas darah haid tersebut. Tidak cukup di situ. Beliau memerintahkan sahabat perempuan ini untuk mengucek bekas darahnya ya dengan jari jemarinya. Kemudian dikenakan air, ya dibasuh dengan air sampai bersih. Dan ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Yang menjadi pembahasan di sini, bagaimana dengan darah selain darah haid? Ya. Kadang-kadang kita terluka, ada keluar darah, ya. Atau darah hewan misalnya. Baik hewan yang halal dimakan ataupun hewan yang tidak halal dimakan. Bagaimana dengan darahnya? Ya. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan darah itu suci, ada yang mengatakan darah itu najis. Ya. Ada yang mengatakan darah itu suci, ada yang mengatakan darah itu najis. Namun kalau kita kembali kepada buku-buku fikih, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa khilaf dalam masalah ini adalah khilafun hadis, khilaf yang baru. Bagaimana khilaf yang baru ini maksudnya, Ustaz? Maksudnya khilaf yang baru adalah khilaf ini datang setelah adanya kesepakatan para ulama. Iya. Setelah adanya kesepakatan para ulama. Para ulama di zaman dahulu ya bersepakat, perkataan mereka satu bahwa darah itu najis. Perkataan mereka satu bahwa darah itu najis. Kemudian setelah itu datang ya beberapa ulama yang mungkin tidak mengetahui adanya kesepakatan itu, atau menurut para ulama ini kesepakatan itu bukan hujjah, sehingga datang dengan perkataan atau pendapat bahwa darah itu suci dengan dalil hukum asal segala sesuatu itu suci, sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Kemudian ada beberapa athar yang menunjukkan bahwa darah itu suci, ya. Seperti misalnya athar yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau sholat dan beliau sholat dalam keadaan ada najis, dalam keadaan ada darah di pakaiannya. Ya, ini athar dari Ibnu Mas'ud dan athar tersebut sahih. Ya, ada athar tersebut sahih. Sehingga banyak ya
dari ulama yang mengatakan bahwa darah itu suci. Baik. Mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini? Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa darah itu najis. Ya. Pertama, kesepakatan para ulama dalam masalah ini, dan kesepakatan atau ijma' para ulama dalam suatu masalah itu menunjukkan benarnya apa yang mereka sepakati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi umat ini dari bersepakat di atas kebatilan. Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi umatku bersepakat di atas kebatilan, di atas kesesatan, di atas kesalahan. Dan para ulama telah bersepakat bahwa darah itu najis. Di antara yang menukil kesepakatan ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa darah itu najis. Pernah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, ad-damu wal qayhu 'indaka sawa? Darah dan muntahan, apakah menurutmu keduanya sama? Dari sisi najis maksudnya. Maka beliau mengatakan la. Ad-damu lam yakhtalifin nasu fihi. Beliau mengatakan tidak, keduanya tidak sama. Ya, keduanya tidak sama. Karena apa? Beliau katakan karena darah itu tidak ada perselisihan di dalamnya. Tidak ada orang yang menyelisihi bahwa darah itu najis. Berbeda dengan muntahan. Dalam masalah muntah, ya, hasil muntahan tersebut ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat tentang najisnya darah. Begitu pula Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, seorang ulama besar dari mazhab Maliki. Ya, beliau mengatakan bahwa darah itu najis. Dalam kitab beliau At-Tamhid. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Al-Fath, yakni Fathul Bari, beliau juga menukil bahwa para ulama sepakat tentang najisnya darah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga demikian. Beliau mengatakan wala a'lamu fihi khilafan an ahadin minal muslimin. Dan aku tidak tahu dalam masalah darah ini ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin atau di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang aku tahu yang mereka khilaf dalam masalah ini. Illa ma hakahu sahibul hawi an ba'dil mutakallimin. Kecuali ya ada pendapat yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Hawi dari sebagian ahli kalam yang mengatakan bahwa darah itu suci. Walakinnal mutakallimina la yu'taddu bihim fil ijma' wal khilaf. Tapi setelah itu Imam Nawawi mengatakan akan tetapi orang-orang ahlul kalam itu tidak dilihat pendapatnya dalam masalah ijma'. Pendapat mereka tidak mempengaruhi ijma' kaum muslimin sama sekali. Ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ya meyakini bahwa ada ijma' tentang najisnya darah. Dengan ijma' ini ya, pendapat yang mengatakan bahwa
najisnya darah, ya, bahwa darah itu najis menjadi sangat kuat. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, ya, Imam 4 ya berpendapat dengan pendapat ini bahwa bahwa darah itu najis. Baik. Masalah yang berikutnya adalah masalah muntahan. Kalau ada orang muntah, apakah muntahannya itu najis ataukah suci? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa muntahan itu najis, ada yang mengatakan bahwa muntahan itu suci. Yang mengatakan muntahan itu najis berpendapat berdalil dengan hadis, namun hadisnya dhaif atau dilemahkan oleh banyak ulama hadis, ya. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa muntahan itu suci. Kembali ke hukum asal, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci, sampai ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah muntahan itu menjijikkan? Kenapa para ulama yang berpendapat bahwa muntahan itu suci tidak mengatakan bahwa itu najis? Itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Maka jawabannya adalah tidak semua yang menjijikkan itu najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Memang semua yang menjijikkan itu menurut sebagian ulama itu diharamkan. Tapi hukum haram itu tidak menunjukkan hukum najis. Sesuatu yang haram ada yang suci, ya. Sesuatu yang menjijikkan ada yang suci, ada yang najis. Baik, ini jawabannya, ya. Jadi untuk mengatakan bahwa sesuatu itu najis, itu harus ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya segala sesuatu itu suci, ya. Saya menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa muntahan itu suci, wallahu taala a'lam. Ya, pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Begitu pula dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Baik, masalah yang berikutnya adalah cairan yang ada di farji atau di kemaluan wanita. Misalnya orang yang mengalami keputihan, ada cairan keluar. Apakah air keputihan tersebut najis ataukah tidak? Najis ataukah suci? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa cairan-cairan tersebut najis, ya. Jadi ini adalah cairan yang ada di farji wanita, tapi keluar dari kategori yang sudah kita bahas, ya. Misalnya dia bukan mani, dia bukan madhi, dia bukan wadi, dia bukan air seni, dia bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah istihadhah, dia bukan darah. Tapi ya seperti cairan keputihan misalnya. Apakah cairan keputihan ini dihukumi seperti mani
ataukah dihukumi seperti air seni? Ini yang menjadi permasalahan, ya. Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa air ini najis. Ya, kalau kita katakan najis berarti kalau orang yang punya keputihan, dia harus membersihkan tempat tersebut sebelum dia sholat. Kemudian ditutup, ya. Kemudian nanti kalau ingin sholat lagi di waktu yang lain, ya, sholat wajib, maka dia harus mencuci lagi. Ini konsekuensi dari pendapat ini. Seperti orang yang terkena penyakit beser, ya, sedikit-sedikit kencing tidak bisa ditahan, maka kewajiban dia adalah sebelum sholat dia membersihkan tempatnya itu, ya, misalnya pakaiannya harus diganti, atau kalau dibuat pampers misalnya, ya, maka pampersnya harus diganti. Kemudian dia wudu, setelah wudu sholat dengan keadaannya tersebut. Kalau keluar lagi tidak ada masalah. Begitu pula orang yang punya cairan di mohon maaf ya, farjinya. Seperti ini, kalau dikatakan najis berarti dia seperti dihukumi orang yang mengalami sakit beser, ya. Karena yang keluar kencing itu najis, maka dia harus membersihkan pakaiannya sebelum dia sholat. Begitu pula dengan orang yang misalnya punya penyakit keputihan. Ini pendapat yang pertama. Baik, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa cairan ini suci. Cairan ini suci. Pendapat ini berdalil dengan kaidah yang sering saya sebut, ya, dan sangat inti dalam pembahasan ini, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya, dan dalil tersebut harus dalil yang kuat. Baik. Dalil lain, ya, yang menunjukkan bahwa cairan tersebut adalah cairan yang suci adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa cairan itu najis. Padahal hal ini sering terjadi di tengah-tengah kaum wanita. Di kalangan kaum perempuan, ya, cairan seperti ini sering terjadi, baik di zaman Nabi Muhammad SAW maupun di zaman-zaman setelahnya. Maka ketika Rasulullah SAW tidak menjelaskan bahwa itu najis, ini menunjukkan bahwa hukum asalnya berlaku, bahwa sesuatu tersebut pada asalnya suci. Baik. Kemudian di antara yang menunjukkan sucinya cairan ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa syariat ini adalah syariat yang memberikan kemudahan. Dan tidak ada di dalam syariat Islam ini sesuatu yang memberatkan. Kalau dikatakan bahwa cairan ini cairan yang najis, padahal banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimat, di tengah-tengah kaum perempuan, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Sangat memberatkan sekali. Karena biasanya jangka waktunya lama. Apalagi cairan itu bukan keputihan saja. Cairan-cairan yang selain yang sudah kita bahas itu bukan hanya keputihan saja. Ada yang keputihan, ada yang selain keputihan. Maka untuk mengatakan bahwa cairan ini najis, ya butuh dalil yang sangat kuat. Karena kalau kita katakan bahwa itu najis, maka konsekuensinya akan sangat memberatkan sekali bagi kaum muslimah. Dan wallahu alam, saya lebih menguatkan
pendapat ini, ya, pendapat yang mengatakan bahwa cairan tersebut adalah cairan yang dihukumi suci, ya. Kembali ke hukum asal bahwa segala sesuatu pada asalnya suci sampai ada dalil yang kuat yang menjelaskan tentang kenajisannya. Baik. Masalah yang terakhir yang bisa kita bahas dalam majelis ini adalah su'rus siba wad dawab allati la yu'kalu lahmuha. Bekas air yang diminum oleh hewan buas dan hewan-hewan yang tidak bisa atau tidak halal dimakan. Bekas air yang diminum oleh hewan buas dan hewan-hewan yang tidak halal dimakan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, perbedaan mereka adalah pada masalah apakah hewan buas itu diharamkan ataukah dihalalkan. Afwan. Perbedaan mereka, apakah hewan buas itu najis ataukah suci? Mereka berbeda pendapat di sini. Dan ini mempengaruhi hukum bekas air yang diminum oleh hewan-hewan buas. Orang atau ulama-ulama yang mengatakan bahwa hewan buas itu najis, maka jelas ya air liurnya akan menjadi najis. Kalau air liurnya menjadi najis, maka air yang menjadi bekas minumannya hewan buas tadi juga menjadi najis. Ulama-ulama lain, ya di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hewan buas itu suci. Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil kuat yang menjelaskan tentang kenajisannya. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang sepakat sepakat dengan beliau dalam masalah ini, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan buas itu najis. Dan inilah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Hewan buas itu tidak najis, ya. Hewan buas itu tidak najis karena tidak ada dalil kuat yang menunjukkan tentang kenajisannya. Baik. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa sisa air yang diminum oleh hewan buas itu najis, mereka berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan air yang ada di padang belantara?" Dan di situ ada banyak hewan buas dan hewan-hewan yang lain yang datang untuk meminum air itu. Ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air itu sudah mencapai kadar 2 kulah, maka dia tidak dipengaruhi oleh najis. Tentunya ini harus dikasih batasan lain, ya, bahwa tidak najisnya ketika airnya tidak berubah. Tapi kalau airnya sampai berubah dengan najis tersebut, walaupun lebih dari 2 kulah, tetap saja dianggap najis. Tapi kalau misalnya airnya telah mencapai kadar 2 kulah dan tidak berubah sifat-sifatnya, ya, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah,
maka tetap dianggap sebagai air yang suci walaupun sudah diminum oleh hewan-hewan buas dan hewan-hewan lain yang datang ke situ. Hadis ini menunjukkan bahwa hewan buas itu bisa mempengaruhi najisnya air. Karena Rasulullah mengatakan kalau airnya sudah mencapai 2 kula, dia tidak terpengaruh oleh najis. Itu menunjukkan apabila airnya kurang dari 2 kula, maka dia terpengaruh najis. Maka dia bisa dipengaruhi oleh najis. Namun para ulama berselisih tentang hadis ini. Ada yang mendhaifkan, ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menguatkan. Dan dalil para ulama yang menguatkan itu lebih kuat, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Maksudnya bisa diambil, bisa diyakini. Namun apakah hadis tersebut menunjukkan bahwa semua hewan buas itu air liurnya najis atau bekas minumnya najis? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa air liurnya hewan buas atau bekas air minumnya hewan buas itu najis. Kenapa demikian? Karena yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika itu, atau pertanyaan para sahabat ketika itu adalah tentang datangnya. Tentang datangnya hewan buas dan hewan-hewan lain ke tempat itu. Bukan tentang minumnya saja. Bisa jadi datangnya hewan buas itu biasanya membawa kotoran. Dan jawaban ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi ketika menjawab hadis ini, beliau, ya di antara jawabannya beliau katakan bahwa yang ditanyakan ketika itu bukan minumnya, tapi keadaan bahwa ada binatang-binatang buas yang datang ke tempat itu. Sehingga datangnya hewan buas ke tempat itu ada memungkinkan adanya najis, karena biasanya hewan buas membawa najis. Biasanya hewan kalau ke situ biasanya kencing. Maka ini yang menjadikan airnya najis, bukan air liurnya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama dari para ulama yang mengatakan suci dengan jawaban tadi, ya bahwa hadisnya, ya mereka katakan hadisnya lemah. Jawaban yang kedua, kalau dikatakan hadisnya sahih, maka mereka memaknai seperti ini, bahwa najisnya itu bukan karena air liurnya, tapi karena kotoran-kotoran yang dibawa oleh mereka. Mungkin kakinya menginjak najis, atau dia kencing di situ, hewan-hewan itu. Ya. Kemudian jawaban yang ketiga di antaranya adalah bahwa termasuk di antara siba atau hewan buas adalah anjing. Bisa jadi yang datang adalah anjing, dan itu yang menjadikan airnya najis, bukan hewan-hewan buas yang lainnya. Ya, karena kemungkinan-kemungkinan seperti ini, maka dalil itu tidak kuat untuk menunjukkan bahwa semua hewan buas itu air liurnya najis. Apalagi disebutkan di situ oleh Rasulullah SAW as-siba' wad dawab, hewan buas dan hewan-hewan yang lainnya. Kalau kita gunakan hadis ini untuk menajiskan air liurnya hewan buas, maka harusnya kita mengatakan bahwa semua air liur hewan itu najis. Dan ini tidak ada yang mengatakannya. Ya, konsekuensi ini tidak ada yang mengatakan. Tidak ada yang mengatakan bahwa semua air liur hewan itu najis, tidak ada. Makanya, ya, hadis tersebut, ya, kurang kuat untuk dijadikan sebagai sandaran bahwa air liur semua hewan buas itu najis, atau bekas minuman semua hewan buas itu najis. Ya, karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak. Ini yang melemahkan petunjuk hadis itu tentang najisnya air liur hewan buas atau bekas minumnya hewan
buas. Ya, wallahu taala alam. Saya menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa air liurnya hewan buas tidak najis, ya. Kecuali kalau itu anjing, ya, maka ini jelas ya najis karena ada dalil khusus yang menjelaskan hal tersebut. Di antara yang menunjukkan bahwa air liur hewan yang tidak bisa dimakan itu tetap suci adalah apa yang ada pada hewan keledai dan kucing. Kucing jelas disebutkan la innaha laysat binajis. Ya, itu hewan yang tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu hewan yang selalu hidup bersama kalian, ya. Dan kucing hewan yang tidak boleh dimakan. Ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwa bekas minumnya tidak najis, ya. Dia tidak najis, begitu pula bekas minumnya juga tidak najis. Begitu pula himar, keledai. Keledai itu haram. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa air liurnya itu najis. Padahal keledai di zaman Nabi Muhammad SAW itu dipakai, ya. Kalau air liurnya najis, tentunya ada banyak penjelasan tentang itu. Dan ternyata dia ada. Itu menunjukkan bahwa air liur keledai atau bekas minumnya keledai itu juga suci, ya. Bekas minumnya keledai itu juga suci. Taib. Ya, intinya ya pendapat yang lebih kuat, ya, menurut yang saya lihat, bahwa semua hewan buas itu pada asalnya suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya. Kemudian air liur semua hewan buas juga suci, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa air liur hewan buas itu najis, ya. Kalau dalam masalah anjing, maka ada dalil khusus yang menunjukkan tentang kenajisannya. Bahkan najisnya adalah najis yang termasuk dalam kategori berat karena harus dicuci 7 kali dan dicampuri dengan tanah, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf karena banyaknya pembahasan yang harus kita bahas, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu ini dengan baik dan mudah kepada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.